Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwati wal akhwati fillahi, a'azzakumullah wa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menggaruniai kita kenikmatan yang amat besar, nikmat hidayah, nikmat taufik darinya, yang tanpa kedua nikmat itu tidak akan bisa kita berkumpul di malam hari ini di salah satu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, mempelajari ayat-ayatnya dan hadis-hadis Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan tanpanya kita juga tidak akan berkumpul di malam hari ini melaksanakan sholat berjamaah dan segala ketaatan lainnya. Maka nikmat yang besar itu wajib kita syukuri, wajib kita sadari, itu semuanya adalah dari Allah semata. Bukan karena jerih payah kita sendiri, bukan karena keunggulan kita, namun itu adalah semuanya nikmat bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, langsung kita melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Tauhid sampai di dalam ucapan muallif, yaitu tentang hadis Ibnu Mas'ud. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi fid dharain Allahumma amin. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatimuhu atau khatamuhu falyaqra qawlahu ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum ila qawlihi ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu al-ayah. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan, man arada, siapa yang ingin, an yanzura, untuk melihat, siapa yang ingin melihat wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allati 'alaiha khatamuhu, yang berada di atas wasiat itu khotam. Khotam itu cincin yang digunakan ya, yang juga bisa digunakan sebagai stempel. Cincin digunakan untuk stempel. Maka sahabat Abdullah bin Mas'ud itu mengatakan, kalau ingin melihat surat wasiatnya Rasulullah yang distempel oleh Rasulullah, jadi dalam kata lain seperti itu, maka falyaqra qaulahu, maka hendaklah dia membaca firman Allah Ta'ala, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum, sampai kepada firman-Nya wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu, yaitu surat Al-An'am ayat 151 sampai 153 yang sudah kita bahas di beberapa pertemuan sebelumnya. Qala syarih, berkata syarih Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, Ibnu Mas'ud, siapa itu Ibnu Mas'ud? Huwa Abdullah ibnu Mas'ud ibni Ghafilin ibni Habibin al-Hadali.
Dia adalah Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib dari qabilah Hadl. Sahabiyun jalilun minas sabiqin al-awwalin. Sahabat besar termasuk dari as-sabiqun al-awwalin. Min kibari ulama'is sahabah. Termasuk dari ulama, kalangan ulama dari para sahabat yang besar. Jadi para sahabat itu mereka bermacam-macam. Sahabat itu banyak. Para ahli sejarah, ahli tarikh menjelaskan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, kisaran jumlah sahabat itu sekitar 100 ribuan sekian. Banyak sekali. Namun tentu tidak semuanya satu level. Di antara mereka ada yang ulama. Di antara mereka ada yang ulama yang menjadi rujukan. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini termasuk dari mereka itu. Bahkan Abdullah bin Mas'ud ini termasuk dari 4 orang yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat untuk mengambil Al-Qur'an dari mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang kurang lebih artinya, ambillah Al-Qur'an dari 4. Siapa mereka itu? Abdullah bin Mas'ud, kemudian Salim maula Abi Hudzaifah, lalu Mu'ad bin Jabal dan Ubay bin Ka'ab. 4 orang ini yang memiliki kelebihan khusus dibanding para sahabat yang lainnya dalam masalah Al-Quran, sehingga mereka direkomendasikan oleh Rasulullah untuk mengambil Al-Quran dari mereka. La zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini semasa hidupnya senantiasa melazimi Nabi. Melazimi itu artinya mengikuti Rasulullah kemanapun beliau berada. Ya, ketika dia bisa. Dan tidak semua sahabat bisa melakukan itu. Ya, tidak semua sahabat diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala atau kesempatan untuk bisa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemanapun beliau berada. Wa tuwfiya sanata itsnaini wa thalathin minal hijrah, dan beliau wafat di tahun 32 Hijriah. Wasiyah, apa yang dimaksud dengan kata wasiyah di dalam wasiyah Muhammad? Hiyal amrul muakkadul muqarraru, itu adalah perkara yang ditekankan dan ditetapkan. Bukan perkara, mohon maaf, salah. Perintah yang ditekankan dan ditetapkan. Jadi itu maksud wasiat di sini. Ya, maksud wasiat adalah perintah yang ditekankan dan ditetapkan, jangan sampai diselisihi. Sehingga wasiat itu ada arti secara bahasa ini artinya. Ya. Dalam bahasa Arab artinya seperti ini. Sehingga kita ini bisa berwasiat kepada siapapun kapanpun. Nah, misalnya kita memiliki kawan, atau memiliki teman, atau memiliki bawahan dan seterusnya. Kita mengatakan, saya wasiati kamu. Nah, itu maksudnya saya perintahkan kamu untuk melakukan ini. Sedangkan secara makna istilah secara khusus, wasiat itu adalah ya perintah yang dilaksanakan atau pembagian harta yang dibagikan setelah matinya orang yang memberikan wasiat. Itu secara khusus. Tapi tidak selalu berarti itu. Karena di sini pembahasan wasiatnya adalah wasiat secara umum. Wasiat secara umum. Baik, khatimuhu atau khatamuhu. Al-khatim awil khatam bi fathit ta'i wa kasriha. Al-khatam atau al-khatim dengan menfathahkan ta. Kalau difathahkan berarti dibaca khatam. Wa kasriha atau mengkasrohkan ta berarti al-khatim. Ya. Halaqatun. Halaqah itu lingkaran. Ya. Maksudnya di sini cincin. Dzatu fassin min ghairiha, yang memiliki mata. Fas itu matanya. Min ghairiha dari selainnya. Jadi biasanya cincin di masa Nabi SAW ya, bentuknya itu kurang lebih ya seperti yang kita tahu sekarang, cincin lalu punya mata yang bahannya berbeda dari yang lain.
Ya, kalau cincinnya misalnya besi, matanya dari batu apa, misalnya seperti itu. Taib. Wa khatamtu 'alal kitabi bimakna taba'tu. Kalau orang Arab mengatakan khatamtu, ya dari kata khatama yakhtumu atau yakhtimu, 'alal kitabi di atas buku, bimakna taba'tu artinya saya cap, ya, saya cap buku itu. Kitab ini bukan artinya buku, kitab ini artinya tulisan. Mohon maaf saya lupa. Kitab ini artinya adalah tulisan dan juga bisa berarti surat, ya, juga bisa berarti surat. Taib al-ma'na al-ijmali. Nah sekarang makna secara umum lil athar, kepada athar ini. Ini namanya athar bukan hadis. Ya, ini namanya athar bukan hadis. Karena hadis secara istilah, ya, secara istilah itu adalah yang dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu secara istilah penggunaan kata hadis. Adapun athar secara bahasa, kata athar itu artinya jejak. Ya, kata athar itu artinya adalah jejak. Di dalam dunia periwayatan, ya, athar itu mencakup seluruh ucapan yang diriwayatkan. Ya. Jadi kalau ada seseorang mengucapkan sesuatu lalu diriwayatkan, itu namanya athar. Ya. Dalam makna ini sebenarnya hadis Nabi itu masuk di dalam athar, sehingga hadis Nabi itu masuk dalam athar. Namun kemudian seiring berkembangnya zaman, ya, ada pengkhususan. Hadis itu khusus yang untuk Rasulullah, athar itu ucapan dari selain Rasulullah. Bisa sahabat, bisa tabi'in, bisa tabi'ut tabi'in, bisa para ulama yang lain. Taib. Makna untuk athar ini, yadhkuru Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud menjelaskan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam law wassa lam yusi illa bima wassa bihillahu ta'ala. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam andaikan beliau berwasiat, beliau tidak akan berwasiat kecuali dengan apa yang diwasiatkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Qur'annya, secara khusus di dalam surat Al-An'am ayat 151 sampai 153 yang berisi 10 wasiat yang sudah kita bahas di beberapa pertemuan itu. Fa innallaha qad wassa bima fi hadhil ayat. Karena sesungguhnya Allah telah mewasiatkan dengan seluruh perintahnya yang ada di dalam ayat ini. Li'annahu subhanahu qad khatama kulla ayatin minha biqaulihi dzalikum wassakum bihi. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menutup setiap ayat dari ayat Al-An'am 151 sampai 153. Ada 3 ayat, 151, 152, 153. Di setiap penutup ayat itu Allah menjelaskan, menyebutkan dzalikum wassakum bihi, itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian. Nah, itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian. Arti wasiat sekali lagi adalah perintah yang ditekankan, ditegaskan. Wa inna ma qala Ibnu Mas'udin dzalika lamma qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Nah, ada kisahnya. Kenapa Ibnu Mas'ud mengucapkan ucapan itu tadi? Nah, hanyalah Ibnu Mas'ud mengatakan ucapan itu tadi lamma ketika berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, innar raziyata kullar raziyati ma hala bainana wa baina an yaktuba lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiyatahu. Sungguh sebuah kerugian, segala macam kerugian, pokoknya istilahnya Ibnu Abbas ini menyayangkan, sangat disayangkan dan sungguh amat disayangkan apa yang menghalangi antara kita dan antara menulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiatnya. Artinya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma suatu hari beliau
mengucapkan, kenapa sih, ya dalam bahasa kita ya, kok Rasulullah itu tidak menulis wasiat kepada kita. Nah, wasiat yang bisa kita baca, bisa kita pelajari jelas 1, 2, 3, 4, 5, jadi seperti itu. Nah, maka ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan ini, nah, maka fadzakkarahu Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Ya. Maka Ibnu Mas'ud, sahabat Ibnu Mas'ud mengingatkan mereka, ya, Ibnu Abbas dan para orang-orang yang di waktu itu, anna indahum minal Qur'ani ma yakfihim, bahwasanya mereka memiliki dari Al-Quran itu apa yang cukup bagi mereka, ya, cukup. Jadi Rasulullah tidak perlu menulis wasiat, sudah ada di dalam Al-Quran. Fa innan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, la wassalam yusi illa bima fi kitabillah, seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berwasiat, beliau tidak akan berwasiat kecuali dengan apa yang di dalam kitabullah Al-Quran. Jadi seperti itu kenapa Ibnu Mas'ud mengucapkan ucapan yang demikian, ya. Kalau kita ingin melihat perkara-perkara yang ditegaskan kepada kita sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cukuplah kita melihat surat Al-An'am ayat 151 sampai 153 itu. Kita baca di situ wasiat-wasiat dari Allah, dan itu juga adalah wasiat dari Rasulullah sebenarnya. Seandainya Rasulullah itu menegaskan. Nah, di situ ada 10 wasiat dan kita renungkan itu semuanya. Tapi kita lanjutkan. Munasabatu hadzal athari lil bab. Kecocokan, kesesuaian athar ini terhadap bab ini. Ini kan masih bab pertama kita. Masih bab pertama di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengenalkan kepada kita konsep tauhid dan syirik. Ya, beliau menjelaskan bahwasanya ada perintah untuk bertauhid, bahwasanya ibadah paling utama itu adalah tauhid, dan adalah larangan paling besar itu adalah syirik. Nah, dan beliau menjelaskan di sini kenapa kok disebutkan. Maka Syekh Shalih Al Fauzan mengatakan, bayanu anna ma dzukira fi hadhil ayat kama huwa wasiyatullahi fahuwa wasiyatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan, menyebutkan athar ini karena ingin menjelaskan kepada kita, menegaskan kepada kita bahwasanya apa yang telah disebutkan di dalam ayat-ayat dari surat Al-An'am tadi, ya, 10 wasiat yang Allah sebutkan di dalam surat Al-An'am itu, sebagaimana dia adalah wasiat dari Allah, maka dia juga adalah wasiat dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa? Karena Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yusi bima ausallahu bihi. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pasti berwasiat dengan apa yang diwasiatkan oleh Allah. Lalu apa saja yang bisa kita ambil, faidah yang kita ambil dari ucapan Ibnu Mas'ud ini? Ma yustafadu min qauli Ibnu Mas'udin. Apa yang diambil faidahnya dari ucapan Ibnu Mas'ud? Yang pertama, ahammiyatu hadhil wasayal ashri. Yang pertama adalah pentingnya wasiat 10 ini yang disebutkan di dalam surat Al-An'am 151 sampai 153 tadi. Sehingga tidak ada seorang muslim pun yang kecuali dia harus tahu, ya, apa saja wasiat itu. Yang kedua, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusi bima awsa bihillah, fa kullu wasiyatin lillahi fahiya wasiyatun li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa mewasiatkan dengan apa yang diwasiatkan oleh Allah. Maka segala wasiat dari Allah, maka dia itu juga wasiat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, amku ilmi sahabati atau umku ilmi sahabati wadiqqatu fahmihim li kitabillah. Yaitu ketiga, dari athar Ibnu Mas'ud ini
dalamnya ilmu para sahabat dan ketelitian pemahaman mereka terhadap Al-Quran. Dan itulah mengapa yang menjadikan kita ini diwajibkan untuk mengikuti pemahaman para sahabat. Ya. Diwajibkan untuk mengikuti pemahaman para sahabat. Pemahaman para sahabat itu sudah paling baik, paling betul, paling selamat. Tidak ada yang lebih paham terhadap sunnah, tidak ada yang lebih paham terhadap Al-Quran selain sahabat. Nah, bahkan ya di antara para sahabat sendiri mereka bertingkat-tingkat pemahamannya. Nah, ya kan? Sehingga Ibnu Abbas ketika mengucapkan ucapan tadi diingatkan oleh Ibnu Mas'ud. Nah, apalagi kita yang jauh jaraknya dari para sahabat. Nah, yang jauh jaraknya dari para sahabat, kita tidak ada apa-apanya pemahamannya dibandingkan mereka. Taib, kita lanjutkan. Wa an Mu'adz bin Jabal, qala al-mu'allif rahimahullahu taala, wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Sensitif sekali. Qala kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Dari sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu, dia berkata, kuntu, saya pernah, radifan Nabi, di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala himarin, di atas seekor keledai. Faqala li, maka Rasulullah berkata kepadaku, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibadi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, apakah kamu tahu apa hak Allah yang wajib atas hamba-hambanya? Ya. Jadi maksudnya 'alal ibad secara bahasa atas hamba, tapi sebenarnya penafsirannya yang wajib atas hamba-hambanya. Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan apa hak para hamba yang wajib atas Allah. Nanti ada penjelasannya. Qultu, aku berkata, Mu'adz berkata, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqullahi 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah yang wajib atas hamba-hambanya, yaitu mereka menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Itu hak Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib kita lakukan, menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allahi alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Dan hak hamba yang wajib atas Allah, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a, yaitu Allah tidak mengadab siapapun yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu hak Allah yang Allah wajibkan atas dirinya sendiri, bahwasanya Allah tidak akan mengadab hambanya yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, yaitu yang bertauhid dengan sebenar-benarnya tauhid. Faqultu, kata Mu'adz bin Jabal, aku pun berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, afala ubasyirun nasa, wahai Rasulullah, apakah saya tidak boleh memberikan kabar gembira ini kepada manusia? Ini kan sesuatu yang besar ini, ya, fadilah yang besar, terutama bagian yang kedua, yaitu hak para hamba yang wajib atas Allah, di mana Allah mewajibkan atas dirinya tidak akan mengadab siapapun yang tidak berbuat syirik. Nah, kan fadilah besar ini. Maka Mu'adz merasa gembira dengan sabda Nabi ini dan bersemangat ingin menyampaikan kepada orang lain. Tapi Mu'adz dengan adabnya bertanya kepada Rasulullah dulu, wahai Rasulullah, bolehkah saya beritahukan kepada orang lain? Nah,
Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, la tubasyirhum fayattakilu. Janganlah kamu sampaikan kabar gembira ini kepada mereka, fayattakilu, sehingga mereka nanti bersandar atau mereka nanti bersantai-santai. Maksudnya bagaimana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takut, khawatir kalau hadis ini disampaikan kepada orang secara umum, nanti kemudian ada yang salah paham ketika mendengar bahwasanya Allah tidak akan mengadab siapapun yang tidak berbuat syirik. Lalu kemudian mereka mengatakan, oh kalau gitu yang penting kita tidak syirik. Nah, meskipun kita tidak melakukan kewajiban ini atau kita melakukan larangan ini, selama kita tidak syirik tidak akan diadab. Nah, itu yang tidak dimau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahu fis sahihaini, dikeluarkan oleh dua imam, Al-Bukhari dan Imam Muslim, di dalam sahih mereka berdua. Baik. Nah, penjelasannya, Mu'ad, siapakah sahabat Mu'ad ini? Qala syarih hafidhahullahu ta'ala, huwa Mu'ad bin Jabal bin Amr bin Aus bin Ka'b bin Amr al-Khazraji al-Ansari. Dia adalah sahabat Mu'ad bin Jabal, Ibn Amr, Ibn Aus, Ibn Ka'ab, Ibn Amr Al-Khazraji, yaitu dari Bani Khazraj, Al-Ansari, yaitu berarti dari kalangan Ansar. Sahabiyun jalilun masyhurun min a'yanis sahabah, sahabat besar, masyhur, terkenal dari a'yanis sahabah, dari pribadi-pribadi sahabat yang banyak itu. Wa kana mutabahhiran fil ilmi. Mu'ad ini mutabahhir. Mutabahhir itu dia seperti lautan, fil ilmi, di dalam ilmunya, wal ahkami, dan hukum-hukum, wal qur'ani, dan Al-Qur'an. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji sahabat Mu'ad bin Jabal. Beliau mengatakan yang kurang lebih artinya, manusia yang paling tahu dengan halal dan haram adalah Mu'ad bin Jabal. Ya, manusia di waktu itu, di masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengetahui, paling paham terhadap halal dan haram, mana yang halal, mana yang haram, itu sahabat Mu'ad bin Jabal. Sehingga begitu besarnya ilmunya, sahabat Mu'ad bin Jabal itu menjadi mufti, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ya, menjadi mufti padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Para sahabat ketika mereka ingin mengetahui mana yang dalam masalah fikih, ya, mereka bertanya kepada Mu'ad, jika tidak bisa bertanya kepada Rasulullah. Nah, wal Quran, dan dalam Al-Quran, sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan para sahabat di waktu itu untuk mengambil Quran dari 4 orang: Abdullah bin Mas'ud, Salim maula Abi Hudzaifah. Maula itu artinya bekas budak, ya, mantan budak. Salim mantan budaknya Abu Hudzaifah, dan sahabat Mu'ad bin Jabal, dan yang keempat adalah Ubay bin Ka'ab. Syahida ghazwata Badrin wa ma ba'daha, dia menyaksikan atau ikut serta perang Badar dan peperangan yang setelahnya. Wastakhlafahun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ahli Makkah yaumal fathi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam istakhlafahu, artinya menjadikan dia khalifah. Khalifah itu, ya, pada asalnya artinya pengganti. Ya, khalifah itu aslinya adalah pengganti atau yang diserahi. Ya, atau kalau bahasa kita apa ya? Pelaksana tugas, nah, PLT gitu ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Madinah atau meninggalkan tempat lain, maka Rasulullah menunjuk sahabat untuk melaksanakan tugasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rodif, bahasa rodif itu adalah orang yang engkau bawa di belakangmu di atas punggung, ya, hewan tunggangan. Ya. Jadi kalau kita misalnya naik sepeda motor, ya, yang di belakang kita ini bahasa namanya rodif. Ya. Di belakang kita, kalau kita membonceng seseorang,
Maka belakang kita itu namanya rodif, penumpang kita itu. Nah, sahabat Mu'adz itu pernah seperti itu. Nah, atadri, apakah kamu tahu? Haqqullah, ya, hak Allah, ma yastahiquhu wa yaj'aluhu mutahattiman 'alal ibad, yaitu apa yang menjadi hak Allah dan Allah jadikan hal itu wajib atas hamba-hambanya. Nah, haqqul ibadi 'ala Allah. Nah, adapun makna dari ucapan Nabi haqqul ibadi 'ala Allah, hak hamba atas Allah, yaitu maksudnya adalah ma katabahu 'ala nafsihi tafaddulan minhu wa ihsanan. Ya. Yaitu apa yang Allah wajibkan atas dirinya, ya, tafaddulan, sebagai bentuk, ya, kedermawanan Allah, ya. Jadi bukan sesuatu yang Allah terpaksa, bukan. Jadi Allah mewajibkan atas dirinya sendiri karena kemurah hatian, ya, bahasa kita ya, misal bisa dipahami. Bukan berarti Allah memiliki hati, tidak. Kemurah hatian, kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin memberikan kepada hambanya, ya. Bukan ada yang memaksa Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ihsanan, dan sebagai pemberian, sebagai kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Dan ini keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berhak mewajibkan atas dirinya apapun yang Allah kehendaki. Ya. Dan tidak ada satupun yang bisa mewajibkan kepada Allah apapun. Ya. Jadi sehingga bahasa kita sebenarnya sebagai adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjelaskan ketika Allah Subhanahu wa taala mau menentukan hal ini hal itu, maka kita mengatakan Allah wajibkan atas dirinya. Jadi seperti itu. Bukan sekedar mengatakan wajib atas Allah, tidak. Nah, sehingga tidak baik ada sebagian orang, sebagian kelompok yang mengatur-ngatur Allah, mengatakan oh Allah itu tidak boleh begini, Allah itu harus begini. Nah, itu dari segi adab saja sudah tidak beradab. Ya. Dari segi adab saja sudah tidak beradab, seolah-olah mereka mengatur Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesudahannya, kelanjutannya dimulai dari adab yang kurang baik itu akhirnya akidah yang tidak benar. Ya, akhirnya mereka memiliki akidah-akidah tentang Allah Subhanahu wa taala yang tidak benar. Baik, kita sudahi dulu ya. Mungkin kita mendengarkan adzan dulu baru kemudian kita lanjutkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la
Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu ala nabiyil mustafa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Kita langsung saja. Apa kesesuaian hadis ini terhadap bab ini? Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, "Anna fihi tafsirat tauhidi bi annahu ibadatullahi wahdahu la syarikalah." Bahwasanya di dalam hadis ini ada penafsiran tauhid yang nanti dibahas. Bahwasanya arti tauhid itu adalah ibadatullah, beribadah kepada Allah, menyembah Allah semata, la syarikalahu, dan tidak menyekutukannya. Maksudnya adalah di dalam istilah tauhid itu sudah mencakup segala macam amal ibadah, sehingga jangan dikira, jangan disangka seseorang itu bahwasanya tauhid itu hanya keyakinan yang di dalam hati. Tidak. Tauhid itu juga sudah mencakup ya peribadatan kepada Allah seluruhnya, salat, puasa, zakat, dan segala ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka orang yang dia itu ibadahnya tidak sempurna, ya, tidak baik, berarti tauhidnya pun kurang sempurna. Ya. Itu maksudnya kesesuaian kenapa hadis ini disebutkan. Lalu apa saja yang bisa diambil faidahnya dari hadis ini? Ma yustafadu minal hadis. Yang pertama, tawadhu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu raqibal himara wa ardafa alaihi khilafa ma alaihi ahlul kibar. Yang pertama adalah ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau itu mengendarai keledai. Ya, keledai hewan tunggangan paling murah di masa itu. Ya. Yang notabene hanya dimiliki atau dinaiki oleh orang yang tidak punya. Ya, kurang mampu. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun beliau seorang nabi, kalaupun beliau mau minta pun juga sahabat tidak akan sungkan-sungkan, tidak akan ragu-ragu memberi beliau. Misalnya beliau minta unta, pasti diberi unta terbaik. Nah, beliau hanya mengendarai keledai. Wa ardafa alaihi, ditambah lagi sudah beliau menaiki keledai, beliau mau membonceng salah satu sahabatnya. Nah, jadi berdempetan dengan beliau. Khilafa ma'alaihi ahlul kibar, berbeda dengan apa keadaan orang yang sombong. Nah, kemudian yang kedua, ya, jawazul irdafi ala dabati idza kanat tatiqu dzalika. Nah, tutiqu dzalika. Bolehnya membonceng di atas hewan tunggangan jika hewan tunggangan itu kuat. Kalau tidak kuat maka tidak boleh. Ya, kalau tidak kuat maka itu menjadi zalim. Kemudian yang ketiga, at-ta'limu bi tariqatis su'ali wal jawab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita ta'lim, metode mengajar, bi tariqati, dengan metode su'al wa jawab, tanya jawab. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak mengajarkan sesuatu kepada sahabat Mu'ad, beliau memancing ya rasa ingin tahu Mu'ad terlebih dahulu. Wahai Mu'ad, tahu tidak apa hak Allah atas hamba-hambanya dan hak hamba atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang tentu kalau itu tidak pernah diajarkan, mana tahu Mu'ad. Ya, sehingga Mu'ad pun menjawab Allah wa rasuluhu a'lam. Nah, saya tidak tahu wahai Rasulullah, Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Nah, baru kemudian Nabi SAW menjelaskan agar pengetahuan yang diajarkan ya di dalam jawaban pertanyaan itu lebih membekas ya kepada di dalam hati Mu'ad bin Jabal. Yang keempat, anna man su'ila amma la ya'lamu yanbaghi lahu an yaqula Allahu a'lam. Bahwasanya siapa yang ditanya tentang sesuatu yang dia tidak tahu, maka hendaknya dia mengatakan Allahu a'lam. Ini termasuk adab. Ya. Kalau kita ditanya tentang sesuatu hal baik di dalam masalah syariat, ya misalnya hukumnya ini apa sih misalnya, kita tidak tahu, maka diajarkan untuk mengatakan Allahu a'lam.
Nah, adapun Rasulnya sudah tidak berlaku, kan Rasulullah sudah wafat. Ya, karena Rasulullah sudah wafat, sehingga apa yang diucapkan oleh para sahabat di masa itu, di masa hidupnya Nabi, mereka mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Namun setelah Rasulullah wafat, tidak ada kegunaannya lagi mengatakan rasuluhu a'lam. Ya, sehingga cukup mengatakan Allahu a'lam. Yang kelima, ma'rifatu haqqillahi 'alal ibad wa huwa an ya'buduhu wahdahu la syarikalah. Yang kelima adalah inti dari hadis tadi itu, mengenal hak Allah atas hamba-hambanya, yaitu adalah mereka beribadah kepadanya semata dan tidak menyekutukannya sedikit pun. Yang keenam, anna man lam yatajannaba syirka lam yakun atiyan bi ibadatillahi haqiqatan walau abadahu fis surati. Bahwasanya barang siapa yang tidak menjauhi syirik, maka dia tidak melaksanakan peribadatan kepada Allah secara hakiki, meskipun dia beribadah kepada Allah di dalam rupanya. Ya. Jadi bahwasanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus diiringi dengan menjauhi syirik. Ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Menyembah Allah, menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan segala apapun. Ini dua pasang. Sehingga siapapun yang tidak menjauhi syirik, meskipun dia secara luar, secara lahir, dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia melakukan beribu-ribu macam amal soleh, kalau dia masih melakukan syirik kepada Allah, maka dia belum disebut beribadah kepada Allah secara hakiki. Dan tidak berguna amal ibadahnya yang banyak itu, hilang semuanya karena syirik yang masih dia lakukan. Kemudian yang ketujuh, fadlu tauhidi wa fadlu man tamassaka bihi. Keutamaan tauhid dan keutamaan orang yang berpegang teguh dengannya. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas dirinya tidak akan mengadab orang yang bertauhid, tidak akan mengadab orang yang tidak menyekutukan Allah dengan siapapun. Itu janji Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah yang Allah tetapkan atas dirinya. Lalu kemudian ada pertanyaan, ada hadis di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan di hari kiamat nanti orang-orang, ya, penghuni-penghuni surga, penghuni-penghuni neraka yang di dalam hati mereka masih ada sekelumit, secuil, ya, sedikit dari tauhid atau kebaikan. Nah, maka kita gabungkan pemahaman dua hadis itu, hadis ini dengan hadis yang menyatakan ada ahli tauhid yang masih masuk neraka dan mereka adalah golongan yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir masuk surga. Ya. Maka kita jelaskan bahwasanya yang tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang benar-benar mengamalkan tauhid. Ya. Benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan kewajiban dari Allah, menjauhi segala yang dilarang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada dosa dari mereka, hanya dosa-dosa kecil. Ya, dosa dari mereka hanya dosa-dosa kecil yang tidak mengharuskan adab di neraka. Baik, kemudian yang ke-9, kemudian yang ke-8, tafsirut tauhidi annahu ibadatullahi wahdahu wa tarku syirki. Penafsiran tauhid bahwasanya itu adalah beribadah kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Kemudian yang ke-9, istihbabu bisyaratil muslimi bima yasurruhu. Dianjurkannya memberikan kabar gembira kepada orang muslim, ya, dengan apa yang menjadikan dia senang. Ya. Jadi apa yang dicontohkan oleh sahabat Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu ketika dia merasa gembira dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia pun kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, sepertinya ini bagus, ya, bahasa kita, ya, kalau kita sampaikan kepada orang-orang. Nah, kecintaan sahabat Mu'ad terhadap sahabat-sahabat yang lain, saudaranya sama muslim, sehingga tidak ingin berbagi kebahagiaan, berbagi kabar gembira, ya.
Dan ini sesuatu yang dianjurkan kepada kita ketika kita mendapatkan sesuatu yang membahagiakan kita, ya. Apalagi sesuatu itu juga membahagiakan bagi orang lain, ya. Maka dianjurkan untuk menyebarkan kabar gembira itu. Oleh karena itu disunahkan bagi kita di antara syariat-syariat itu syariat melakukan walimah, ya. Walimah nikah. Orang yang menikah dianjurkan untuk mengumumkan, bahkan mengundang orang. Syariat aqiqah, ya. Aqiqah, orang yang diberi rezeki anak, maka dianjurkan untuk memberikan kabar gembira itu kepada saudara-saudaranya. Nah, baik. Kemudian yang ke-10, jawazu kitmanil ilmi lil maslahati. Nah, yang ke-10 ini meskipun ada kesunahan untuk menyampaikan kabar gembira, apalagi itu ilmu, ke-10 ini disebutkan bolehnya menutup ilmu, ya, kalau ada maslahat, ya. Bolehnya menutup ilmu kalau ada maslahat, sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada sahabat Mu'adz, jangan, kalau ini disebarkan nanti ada bahaya yang besar. Nah, sehingga tidak semua pembahasan ilmu ini, ya, itu kita ajarkan kepada khalayak ramai, ya. Tidak semuanya kita ajarkan kepada orang umum. Kita pilih-pilih mana yang bisa dicerna, mana yang tidak, ya. Oleh karena sahabat Ali radhiyallahu anhu, beliau berwasiat yang artinya berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kadar akal mereka. Apakah kalian ridha didustakan Allah dan Rasulnya? Maksudnya sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan kepada kita, ketika kita mengajarkan orang lain, kita harus pilih-pilih sesuai dengan kadar mereka. Jangan sampai gara-gara kita salah memilih materi yang disampaikan atau perkara yang disampaikan, yang ada malah yang kita ajari itu kemudian dia mendustakan Allah dan Rasulnya. Nah, jadi seperti itu. Kita harus pilih-pilih dulu sesuai dengan apa yang mereka pahami. Kemudian yang ke-11, ta'addubul muta'allimi ma'a mu'allimihi, yaitu adabnya orang yang belajar terhadap gurunya, ya. Adabnya murid terhadap gurunya. Di mana sahabat Mu'adz bin Jabal ini ketika dia ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia jujur. Dia jujur dan menjawab, saya tidak tahu, ya, dengan bahasa Allah wa rasuluhu a'lam, ya. Ada dua adab yang kurang baik di masa sekarang ketika orang ditanya itu. Pertama, dia sok tahu, ya. Ini yang paling berbahaya, ya. Dia sok tahu, kemudian mengucapkan sesuatu yang bukan ilmunya. Yang kedua, dia tidak menjawab. Yang kedua apa? Tidak menjawab. Ini yang juga kurang baik. Nah, kita tanya, kita ucapkan pertanyaan, kemudian tidak ada yang menjawab. Nah, ini juga kurang baik. Tapi kalau tidak tahu, maka sampaikan tidak tahu dengan bahasa yang tadi, Allahu a'lam, ya, kami tidak tahu, saya tidak tahu. Nah, baik. Itu Bapak Ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah selesai kita dari bab pertama dari kitab Tauhid ini. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita masuk di bab berikutnya tentang keutamaan tauhid dan hal-hal yang menghapuskan dosa. Naktafi bihadzal qadar, ada kurangnya saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menerima amal kebaikan kita semuanya dan semakin memantapkan tauhid ini dalam hati kita masing-masing hingga akhir hayat kita, sehingga kita menemui Allah Subhanahu wa taala termasuk di dalam golongan yang mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Aqulu qauli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.